Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Trubus. Pak Trubus masih terhubung dengan kami? Iya. Ya, Pak Trubus, kalau tadi kita melanjutkan perbincangan mengenai mana yang harus didahulukan, pemulihan ekonomi nasional atau penanggulangan krisis kesehatan saat ini di tengah pandemi COVID-19. Nah, yang harus dilakukan ini sebenarnya mana Pak prioritasnya? Iya, kalau menurut saya prioritasnya lebih ke public health, nanti penanganan COVID-nya. Jadi COVID ini ditangani secara sungguh-sungguh dalam arti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus berkolaborasi secara holistik lah ya, komprehensif dalam arti kuat terpadu. Nah, tidak lagi terjadi seperti sekarang ini, karena selama ini kita 10 bulan ya 11 bulan ini dalam menghadapi COVID, itu pemerintah membuat kebijakannya antara pusat dan daerah itu cenderung kompetitif, bukan kolaboratif gitu loh Mbak. Oke. Jadi kalau kompetitif maka yang terjadi adalah pemerintah pusat dengan ego sektoralnya, pemerintah daerah juga dengan ego sektoralnya. Maka kebijakan yang ada selalu tidak harmonis, tidak sinkron. Nah, karena tidak sinkron, maka yang terjadi ketika diimplementasi di lapangan dalam hal penyelesaian COVID ini, partisipasi publiknya nggak jalan. Ya, jadi masyarakat itu kan terbelah menjadi 3, Mbak. Jadi masyarakat kita pertama itu adalah percaya bahwa COVID itu bencana, COVID itu berbahaya, COVID itu mematikan. Maka mereka cenderung patuh pada protokol kesehatan. Yang kedua, masyarakat kita adalah masyarakat yang menganggap COVID itu nggak ada. COVID itu hanyalah rekayasa, COVID itu hanyalah dibesar-besarkan oleh media yang sesungguhnya nggak ada. Maka mereka ini tidak cenderung EGP, emangnya gue pikirin dengan namanya protokol kesehatan. Nggak ada mereka itu. Nah, yang ketiga, masyarakat kita yang ragu, disebutnya swing voter. Masyarakat kita yang ragu terhadap keberadaan COVID. Jadi dia kadang-kadang ikut pakai prokes, kadang-kadang juga enggak gitu. Nah, karena inilah kemudian di dalam penerapan pencegahan COVID itu penekanannya tidak semata-mata pada soal pengawasan dan law enforcement semata, artinya pengawasan ketat dari pusat ke daerah terhadap aktivitas masyarakat terkait dengan Nataru juga, tetapi juga harus melakukan KIE namanya komunikasi, informasi dan edukasi. Gitu loh. Jadi ini yang penting ke masyarakat, di mana mereka-mereka yang kategori EGP, ya kan, nomor 2 dan 3 tadi EGP, memang gue pikirin, dan satu lagi adalah masyarakat yang ragu-ragu, kemudian akan sadar terhadap keberadaan COVID ini, sehingga mereka sadar dan mereka membuat semacam kedisiplinan lah kira-kira di dalam penegakan protokol kesehatan. Yang terjadi sekarang sampai hari 11 bulan berjalan ini, pemerintah pusat selalu menyalahkan pemerintah daerah juga menyalahkan pusat. Masyarakat dipersalahkan terus, dianggap tidak patuh, abai, lalai. Tetapi pusat sendiri maupun pemerintah daerah juga tidak memberikan contoh-contoh yang baik, memberikan edukasi yang menurut saya konsisten gitu loh. Yang ada adalah kebijakan-kebijakan yang inkonsisten, yang berubah-ubah, di mana masyarakat akhirnya dihadapkan oleh situasi ketidakpastian, situasi kebingungan ya, dan situasi panik. Sementara satu sisi dengan adanya COVID ini, masyarakat kita terdampak itu secara ekonomi jelas nyata, yaitu satu, ya kan, daya beli masyarakat itu turun drastis. Yang kedua, konsumsi rumah tangga memprihatinkan. Yang ketiga, masyarakat itu savingnya sudah habis, tabungannya sudah habis. Khusus masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu pemerintah memberikan semacam jaring pengaman sosial, tapi tidak mencukupi gitu. Nah, yang terjadi kemudian kalau libur Nataru ini kemudian diperketat, tentu itu ekonomi semakin terpuruk lagi gitu loh. Karena terpuruk lagi, maka pada akhirnya masyarakat itu mau tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang disebut melanggar hukum, entah itu berbentuk kriminalitas atau apa. Nah, ini yang dikhawatirkan kayak gitu, sehingga pemerintah ini memang terkait dengan liburan Nataru itu ya, karena masyarakat sudah 11 bulan jenuh, sudah dilepas saja. Maka yang terjadi adalah kerumunan-kerumunan. Dan kerumunan itu menjadi sumber terjadinya penularan COVID, baik di
di tempat-tempat wisata maupun di hotel-hotel maupun juga di perkantoran juga sebenarnya. Jadi di moda transportasi juga seperti itu, penurunan juga tinggi. Nah karena itu yang terjadi realitanya sekarang ini adalah COVID-nya dari ke hari meningkatnya cukup tajam signifikan. Ya artinya apa? Kenaikannya tidak lagi melalui deret ukur dan deret hitung, tetapi sudah eksponensial. Sudah horor kalau bahasa sederhananya. Jadi kenaikannya sudah tinggi sekali. Karena tinggi sekali maka persoalan ekonomi itu hampir tidak pernah tertangani. Persoalan ekonomi hampir tidak ada kemajuan yang berarti. Nah berbeda dengan kalau bandingkan dengan Singapura misalnya, tegas di sana. Oke kita lockdown, tutup semuanya, perlu lagi tutup. Maka kemudian sekarang pemulihan ekonomi. Tetapi di Indonesia kalau kita lihat Perpres 82 tentang penanganan COVID dan PEN, pemulihan ekonomi sehat. Di situ Kementerian Kesehatan dijadikan anggota. Bahkan di dalam revisi Perpres nomor 120 tentang penanganan COVID dan PEN, ya, Komite Penanganan COVID dan PEN, itu Kementerian Kesehatan didepak dari situ, Mas. Artinya apa? Semata-mata memang pemerintah lebih mengutamakan soal ekonomi. Jadi itu, Mbak. Jadi persoalan ekonomi ini karena apa? Karena kita pemerintah beranggapan capek dengan yang namanya urusan kesehatan, ya kan, urusan yang terjadi naik terus, sementara berbagai anggaran sudah digelontorkan. Sampai hari ini anggaran yang pertama kita gelontorkan 405 triliun, kemudian naik 668 triliun, dan sekarang mendekati 800 triliun, hampir 900 triliun sekarang ini. Nah ini juga harus dilihat bahwa pemerintah sudah begitu banyak menggelontorkan anggaran yang sebenarnya untuk keperluan penanganan COVID, tetapi ternyata COVID-nya bukannya menurun, bukannya melandai, tapi yang terjadi COVID kita malah menaik seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kedepannya bagaimana dengan Nataru ini? Memang lebih baik sebenarnya Nataru kebijakannya lebih ditekankan pada pengetatan gitu ya, pengetatan. Tetapi pengetatan yang sekarang dilakukan hanya bersifat syarat-syarat dengan antigen itu, maka di masyarakat tidak akan banyak berpengaruh. Artinya kebijakan itu tidak akan efektif, ya efektif dalam kata dalam memutus mata rantai penyebaran COVID. Ingat, kita memutus penyebaran mata rantai COVID, bukan mengendalikan. Karena kalau mengendalikan lain lagi nanti, ya ini kita tujuannya memutus. Maka itu pemerintah mengeluarkan kebijakan satu yang sekarang ditunggu-tunggu dan rame adalah mengenai vaksin. Kan gitu, vaksin. Betul. Tapi adanya vaksin juga nggak menjamin bahwa COVID akan hilang. Tetap harus dengan penegakan protokol kesehatan. Baik, Artinya berarti apa? vaksin Vaksin memang dan ini ada menjadi dua-duanya, salah Mbak. satu. Menjadi salah Ya. satu hal yang mungkin nanti menjadi angin segar, tapi memang memutus mata rantai dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga tadi pembatasan yang ketat adalah menjadi kunci utama untuk kita keluar dari pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak Trubus untuk masukannya, untuk saran ke depannya. Semoga kita juga bisa sama-sama keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Trubus untuk waktu dan informasinya. Selamat kembali beraktivitas Pak Trubus. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.